Halo pemirsa, kembali lagi di One News Sore Akhir Pekan. Hari ini One News Sore Akhir Pekan akan merangkum informasi mengenai muncul sebuah video berdurasi 16 detik, sontak menjadi perhatian jagat maya. Dalam video itu diberikan narasi bombastis, Obama resmi menggantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Lantas, apa benar video Obama jadi Presiden Amerika Serikat gantikan Trump pada Juli 2025 ini? Informasi lainnya pemirsa, militer Iran siap meladeni serangan Israel jika Tel Aviv berani melanggar gencatan senjata yang sudah berlaku. Pasalnya gencatan senjata antara Iran dan Israel rawan rapuh karena kedua negara masih saling bersitegang. Pemirsa, inilah One News Sore Akhir Pekan selengkapnya. Militer Iran siap meladeni serangan Israel jika Tel Aviv berani melanggar gencatan senjata yang sudah berlaku. Pasalnya, gencatan senjata antara Iran dan Israel rawan rapuh karena kedua negara masih saling bersitegang. Tekad Iran hadapi agresi Israel itu disampaikan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dalam wawancara dengan media Cina pada Rabu 16 Juli 2025. Araghchi mengaku negaranya siap menghadapi serangan yang dilakukan Israel. Araghchi menegaskan Iran bertekad untuk mempertahankan diri dari agresi Israel jika kesepakatan gencatan senjata dilanggar. Araghchi menyebut bahwa pihaknya sangat berhati-hati untuk menjaga perjanjian gencatan senjata itu. Pasalnya, sejak awal Teheran tidak menginginkan adanya perang, namun pihaknya sangat siap jika Israel berulah. Menurutnya, Teheran tidak mempunyai pilihan lain selain melawan balik serangan Israel sebagai bentuk mempertahankan diri. Perang antara Iran dan Israel pecah saat pasukan IDF membombardir Teheran dengan mengincar pusat kota pada 13 Juni 2025 lalu. Serangan itu lalu memicu pecahnya konflik antara Iran dan Israel yang sebelumnya jarang terjadi. Muncul sebuah video berdurasi 16 detik, sontak menjadi perhatian jagat maya. Diunggah di Facebook pada 15 Juli 2025, tayangan itu memperlihatkan mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama berjas rapi, dikelilingi riuh tepuk tangan hadirin. Video ini sudah tembus 300.000 penayangan dan diberikan narasi bombastis. Obama resmi gantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Lantas, benarkah video Obama jadi Presiden Amerika Serikat gantikan Trump pada Juli 2025 ini?
Berdasarkan penelusuran, video yang viral tersebut hanyalah potongan dari pidato Barack Obama bertajuk The 2010 State of the Union Address. Pidato itu diunggah di kanal YouTube The Obama White House pada 28 Januari 2010. Memang saat pidato itu disampaikan, Barack Obama adalah Presiden Amerika Serikat ke-44. Masa jabatannya dimulai pada 20 Januari 2009 dan berakhir 20 Januari 2017, setelah 2 periode memimpin negeri Paman Sam. Dalam pidato tersebut, Obama kala itu berfokus pada upaya pemulihan keamanan ekonomi bagi keluarga kelas menengah. Setelah 1 dekade penuh tantangan seperti menurunnya upah, krisis dana pensiun, hingga membengkaknya biaya kesehatan dan pendidikan. Namun hingga saat ini belum ada informasi resmi yang menyebutkan pergantian Presiden Amerika Serikat. Donald Trump diketahui masih menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat pada Juli 2025. Jadi kesimpulannya adalah, video Obama jadi Presiden Amerika Serikat gantikan Trump pada Juli 2025 adalah hoaks. Inilah video amatir yang viral di media sosial saat seorang guru madrasah diniyah di Demak, Jawa Tengah menandatangani surat pernyataan bermaterai yang berisi kesediaan membayar denda setelah ia menampar siswanya. Guru tersebut yang akrab disapa Kiai Ahmad Zuhdi, 60 tahun, sebelumnya dilaporkan ke polisi karena menampar siswa berinisial D, usia 10 tahun. Peristiwa terjadi pada awal Mei lalu, saat Zuhdi menegur siswa yang bermain lempar sendal di dalam kelas. Ia kesal karena sempat terkena lemparan. 3 bulan berselang pada bulan Juli ini, Kiai Zuhdi menerima surat panggilan dari kepolisian. Orang tua siswa akhirnya bersedia mencabut laporan dengan syarat Zuhdi membayar denda sebesar 12,5 juta dari total permintaan 25 juta rupiah. Balik lempar ngoten itu namanya wah lempar kula niku lempar pendidik yang biasa Mas. Saya itu medan mboten nate kula 30 tahun lempar pendidik yang ana sing satu mboten nonton blas. Itu bulan apa itu Pak Yudi? Bulan apa? Pun lali lho niku kok nembe seminggu ansale ngical kula. Lah ini kok terus muncul lagi terus sampai gede itu gimana Pak? Lah niki pun lan sing muga-muga ora manfaat ojo bermanfaat bisa dilakoni aku besok untuk bagian saya setuju. Itu bayar denda berapa Pak Yudi akhirnya Pak? Aslinya ini kali 25 juta. Akhirnya kulanya dinyang kakak kula mboten wani. Kula kan nyang kakak kula. 5 juta. 5 juta sudah atur motor kan ngoten akhirnya yang wong rencangi kepada tambah akhirnya ngantos kali kelas setengah 12,5 sih niku pun terus sakit gajinya 4 bulan tiap THB 4 bulan niku sepeda kira niku gaji niku lho sekawan atus saya. Buntut viralnya video tersebut memicu keprihatinan sejumlah tokoh masyarakat. Ketua DPRD Kabupaten Demak, Zainul Fatah, datang langsung menemui Kiai Zuhdi.
untuk memberikan dukungan moral serta bantuan uang pengganti yang telah diserahkan kepada pihak keluarga siswa. Terhadap kiai kita dan persoalan yang terjadi di madrasah, di ma'had, saya kira terkadang persoalan yang sewajarnya antara guru dan murid, tetapi ini kemudian dibesar-besarkan, apalagi sampai ada timbul ancaman bahkan denda yang sangat tidak kita inginkan. Saya berharap dan mengajak kepada masyarakat, mari kita kembali kepada asas kecintaan kita terhadap para ulama-ulama dan para kiai kita. Siapa lagi yang mendidik anak-anak kita kalau bukan beliau-beliau? 30 tahun mengabdi, keikhlasan yang beliau bukan untuk apa-apa. Ramainya perbincangan di media sosial menyoroti besarnya denda yang dianggap tidak wajar. Terlebih, diketahui bahwa Kiai Zuhdi hanya menerima honor sebesar Rp100.000 per bulan sebagai guru madrasah. Puluhan orang terluka ketika sebuah kendaraan menabrak kerumunan di Santa Monica Boulevard, Los Angeles pada Sabtu dini hari 19 Juli 2025, menurut keterangan dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Los Angeles. Peristiwa itu terjadi sesaat sebelum pukul 02.00 waktu setempat. Kapten Adam Van Grepen dari Departemen Pemadam Kebakaran Kota Los Angeles mengatakan kepada Reuters bahwa sebanyak 30 orang menjadi korban, dengan sedikitnya 7 diantaranya mengalami luka kritis. Seluruh korban telah dibawa ke rumah sakit dan pusat trauma setempat. Salah satu korban ditemukan dengan luka tembak. Lokasi kejadian berada di dekat tempat pertunjukan musik. Mobil itu tampak pertama kali menabrak truk tako di luar tempat acara dan kemudian menabrak tempat parkir valet dan sekelompok besar orang. Banyak pengunjung, sebagian besar wanita, berdiri di luar sambil menunggu untuk masuk ke area acara. Tentara Israel yang beroperasi di jalur Gaza menggunakan taktik pembunuhan terhadap rekan mereka sendiri yang dicurigai diculik oleh kelompok Hamas. Taktik itu mempersulit para petempur Hamas untuk melaksanakan operasi penculikan terhadap tentara-tentara Israel.
Melansir Anadolu Agency diungkapkan oleh sayap bersenjata kelompok Hamas, Brigade Ezzedine Al-Qassam, dalam pernyataan terbaru yang dirilis pada Jumat 18 Juli 2025. Juru bicara Brigade Ezzedine Al-Qassam Abu Ubaidah dalam pesan audio mengatakan, Hamas siap untuk terlibat dalam perang atrisi yang panjang melawan Israel. Militer Israel menggunakan taktik yang disebut protokol Hannibal untuk mencegah kelompok Hamas dan sekutunya menangkap atau menculik tentara mereka di wilayah jalur Gaza. Lalu protokol Hannibal mengizinkan penggunaan senjata berat ketika tentara Israel tertangkap untuk mencegah agar para penculik meninggalkan lokasi kejadian, bahkan jika hal ini membahayakan tawanan. Ubaidah juga mengklaim, selama beberapa bulan terakhir ratusan tentara musuh telah terbunuh dan terluka. Selain itu, ribuan tentara lainnya yang menderita penyakit psikologis dan trauma. Sementara jumlah tentara yang bunuh diri meningkat karena kengerian tindakan berdarah yang mereka lakukan dan beratnya perlawanan yang mereka hadapi. Lebih lanjut, Ubaidah mengatakan, pasukan Hamas telah mengembangkan taktik baru yang mengejutkan pihak Israel. Namun hingga kini pihak Israel belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan terbaru dari Brigade Ezzedine Al-Qassam tersebut. Pasca terjadinya kericuhan makan gratis di alun-alun Kabupaten Garut yang menewaskan 3 orang, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi siap dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian. Garut saat ini guys, massa dan warga membeludak. Dirinya bersama anaknya akan bersedia diperiksa jika dibutuhkan sebagai transparansi publik. Hal ini diungkapkan oleh Deddy Mulyadi usai menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat Sabtu 19 Juli 2025. Orang yang akrab disapa KDM ini menjelaskan dirinya akan terbuka dan transparan jika pihak penyidik kepolisian memerlukan keterangan. Selain itu juga, KDM mempersilahkan anaknya Maulana Akbar untuk diperiksa jika dibutuhkan. Hal ini sebagai upaya keterbukaan informasi kepada publik apapun yang terjadi. Saya orang yang ingin selalu terbuka. Setiap problem yang terjadi, yang itu menjadi peristiwa hukum, saya dengan lapang dada dan dengan tangan terbuka bahkan mendukung upaya investigatif atau upaya penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Jabar, lakukan secara transparan agar publik mendapat penjelasan yang objektif. Kan ini yang ajakannya. Kan semua orang kedudukannya sama di depan hukum. Mau anak saya, mau diri saya sendiri kan kalau dipanggil harus datang dan memberikan keterangan secara benar. Bahasa saya nggak ada masalah.
Sebelumnya, telah terjadi kericuhan pesta panggung hiburan rakyat, rangkaian dari pesta pernikahan putra sulung Deddy Mulyadi. Maulana Akbar Mulyadi dan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina yang digelar diwarnai insiden maut. Tercatat ada 3 orang yang menjadi korban tewas dalam kegiatan tersebut. Jenderal Christopher Donahue, Komandan Angkatan Darat Amerika Serikat untuk Eropa dan Afrika, memicu ketegangan baru antara NATO dan Rusia. Dalam forum militer Land Euro Conference, ia mengatakan pasukan NATO siap merebut Kaliningrad, wilayah strategis Rusia di antara Polandia dan Lituania dengan cepat. Ia juga menegaskan NATO telah menyusun rencana untuk menghadapi ancaman Rusia dari darat, termasuk menghancurkan sistem pertahanan udara A2AD dan menguasai wilayah laut dari darat. Kaliningrad, bekas kota Jerman yang kini menjadi pos militer penting Rusia, diketahui menyimpan sistem rudal canggih dan kemungkinan senjata nuklir. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyebut pernyataan itu sebagai bagian dari pola agresif verbal negara-negara barat terhadap Rusia. Pada Jumat 18 Juli, Peskov mengatakan ini merupakan pernyataan bermusuhan yang menambah daftar panjang komentar agresif dari pejabat Eropa. Ia menegaskan bahwa ancaman semacam ini memaksa Moskow untuk meningkatkan langkah-langkah pertahanan demi menjamin keamanannya sendiri. Moskow juga menyatakan bahwa serangan ke Kaliningrad sama saja dengan menyerang Rusia langsung dan akan dibalas termasuk kemungkinan menggunakan nuklir. Pernyataan Donahue sejalan dengan peluncuran strategi baru NATO yang fokus pada penguatan pertahanan darat, integrasi kecerdasan buatan, dan kesiapan menghadapi invasi Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebelumnya telah memperingatkan bahwa jika Rusia tidak dihentikan, NATO bisa menjadi target berikutnya, berpotensi memicu perang global. Sementara itu, Prancis dan sejumlah laporan intelijen barat terus menegaskan bahwa Rusia kini menjadi ancaman langsung bagi keamanan Eropa. NATO pun mendesak peningkatan belanja militer di tengah langkah Rusia memperkuat pasukannya di Ukraina, Baltik, dan Kaliningrad. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Sore akhir pekan berikutnya. Setiap pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.